Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hidup terkadang seseorang dihadapkan pada kondisi terdesak dalam hal perekonomian, sehingga mau tak mau seseorang tersebut harus berhutang kepada orang lain. Hutang piutang merupakan salah satu muamalah yang memang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Dalam memberi hutang kepada orang yang sangat membutuhkan, ini menunjukkan bahwa ada sikap kepedulian dan saling tolong-menolong kita kepada sesama umat muslim. Namun yang perlu disadari, apabila kita sebagai pihak yang berhutang, sudah seharusnya juga menunjukkan iktikad baik untuk mengembalikan sesuai dengan waktu yang disepakati. Jika kita melihat sisi positif dari hutang piutang, secara tidak langsung kita menjalin silaturahmi antara yang berhutang dengan yang memberi hutang. Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan kita untuk membantu saudara kita yang sedang kesusahan menghadapi permasalahan hidup. Apabila tidak mampu memberikan secara ikhlas atau beramal, setidaknya bersedia untuk memberikan pinjaman. Karena ada pahala tersendiri bagi orang yang menghutangi kepada sesama muslim, seperti yang disabdakan Rasulullah. Barang siapa menghilangkan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah menghilangkan kesusahannya dari kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan orang miskin, maka Allah akan memberi kemudahan untuknya di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa siapapun yang bersedia menghutangi sesama muslim yang sedang kesusahan, maka Allah menghilangkan kesusahan di hari kiamat kelak dan memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki saat masih di dunia. Meski hutang piutang tidak dilarang, namun Rasulullah SAW juga selalu mengingatkan kita untuk sebisa mungkin menghindari berhutang. Karena kita semua tahu, hutang sangatlah berat tanggung jawabnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Demi jiwaku yang ada di tangannya, seandainya ada seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian ia dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi, kemudian dihidupkan lagi dan terbunuh lagi, sedang ia memiliki utang, sungguh ia tidak akan masuk surga sampai hutangnya dibayarkan." Hadis riwayat An-Nasa'i. Menyadari betapa beratnya resiko memiliki hutang, maka kita sangat dianjurkan untuk menjauhi sebisa mungkin hal-hal yang berkaitan dengan hutang piutang. Bahkan Rasulullah SAW pun selalu berdoa untuk memohon perlindungan kepada Allah supaya tidak terlilit oleh hutang. Kenapa Rasulullah SAW sangat takut dengan hutang piutang? Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah berdoa dalam sholat, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang." Lalu ada seseorang yang bertanya, "Mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara biasanya berdusta, dan jika berjanji sering menyisihi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada satu kisah menarik yang bisa kita ambil hikmah juga sebagai peringatan bagi kita semua. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, "Seorang laki-laki meninggal dunia dan kami pun memandikan jenazahnya, lalu kami mengkafaninya dan memberinya wangi-wangian. Kemudian kami datang membawa mayit itu kepada Rasulullah SAW. Kami berkata, 'Sholatkanlah jenazah ini.' Beliau melangkahkan kakinya lalu bertanya, 'Apakah dia mempunyai tanggungan hutang?' Kami menjawab, 2 dinar. Lalu beliau pergi. Abu Qatadah kemudian menanggung hutangnya. Kemudian kami datang kepada beliau lagi. Kemudian Abu Qatadah berkata, 2 dinarnya saya tanggung. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Kamu betul akan menanggungnya sehingga mayit itu terlepas darinya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka Rasulullah pun mensolatinya. Kemudian setelah hari itu Rasulullah bersabda, 'Apakah yang telah dilakukan oleh 2 dinar tersebut?' Maka Abu Qatadah berkata, 'Sesungguhnya ia baru meninggal kemarin.' Jabir berkata, maka Rasulullah mengulangi pertanyaan itu keesokan harinya. Maka Abu Qatadah berkata, 'Aku telah melunasinya, wahai Rasulullah.' Maka Rasulullah bersabda, 'Sekarang barulah dingin kulitnya.' Hadis riwayat Ahmad. Hikmah dan peringatan yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah sebisa mungkin untuk menghindari hutang,
karena hutang bisa menjadi penghalang masuk surga dan bisa mendatangkan siksa kubur. Apakah Rasulullah SAW mengajarkan zikir supaya lepas dari jeratan hutang? Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid. Ternyata di sana sudah ada seorang laki-laki Ansyar yang bernama Abu Umamah. Beliau kemudian menyapanya, "Hai Abu Umamah, ada apa aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat?" Abu Umamah menjawab, "Kebingungan dan utang-utangku yang membuatku begini ya Rasul." Beliau kembali bertanya, "Maukah kamu jika aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya, Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan melunasi hutang?" Umamah menjawab, "Tentu ya Rasul." Beliau melanjutkan, "Jika memasuki waktu pagi dan sore hari, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid da'in wa qahrir rijal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan, menurut pengakuan Abu Umamah radhiyallahu an, setelah aku mengamalkan dan membaca doa yang diajarkan Nabi tersebut, Allah benar-benar menghilangkan kebingungan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, ketakutan, dan memberiku kemampuan melunasi hutang. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, bagi saudaraku yang merasa terjerat dengan hutang piutang dan ingin segera bisa melunasi, sebaiknya perbanyaklah membaca zikir yang diajarkan Rasulullah tersebut. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari buruknya hutang piutang. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.